agar bisa memastikan kerusakan yang terjadi sebenarnya. Ini tidak short sebelum on, aman ya. Kalau di on kan ini tidak ada respon sama sekali, dan menyebabkan unit ini mati ya. Kita cek area yang lainnya, ini tidak ada short lagi. Sumber shortnya hanya satu, hanya yang ini saja ya. Saya pasang lagi untuk IC powernya, saya bersihkan dulu ya. Korosi membuat komponen short dan menyebabkan unit mati ya. Poin kerusakan ada di arus pemain yang mengalami short di salah satu komponen sehingga menyebabkan unit. Oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit Samsung A03 Core ini ya. Kondisi masuk saat ini yang saya terima mati total. Ini tidak ada respon sama sekali kalau di charging ya. Ini mati, kondisinya seperti ini. Saya coba analisa via arus power supply untuk memastikan kerusakan sebenarnya. Ini saya pasang dulu untuk arus power supply-nya ya, agar bisa memastikan kerusakan yang terjadi sebenarnya. Ini tidak short sebelum on, aman ya. Kalau di on kan ini tidak ada respon sama sekali. Ditekan power on, ini tidak ada respon sama sekali. Jadi ini ada kerusakan di arus yang terjadi short ya. Dan ini unit X service ya. Terlihat dari cover tembaga ini sudah dilepas, dan ini ada indikasi unit kena air ya. Terlihat dari tanda airnya yang berubah warna menjadi merah. Oke, apakah unit masih dapat diselamatkan? Kita tangani, kita teliti unit X water damage. Saya masuk ke tahap perbaikan saja. Oke, saya masuk ke tahap penanganan saja. Penanganan untuk kasus unit yang kena air, untuk melihat komponen mana yang terkena imbas endapan air, baiknya ini saya lakukan pembongkaran saja keseluruhan kaleng cover yang ada bolongan di pinggir atau di atas kaleng covernya ini, dikarenakan air masuk dari celah-celah ini ya. Kalau yang tidak ada bolongan itu jarang terjadi korosi ataupun timbul endapan air kalau yang kalengnya rapat. Jadi di sini saya lakukan pembongkaran cover semua biar komponen kelihatan blok mana yang terdapat korosi yang menyebabkan unit bermasalah ya. Ini cover penutup ICRF sudah saya lepas, dan ini terlihat ada korosi ditandai dengan komponen ada putih di atas ya, itu ada air yang mengendap. Untuk pembongkaran cover selalu hati-hati ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Berikut ini cover penutup area block power dan beberapa komponen kecil, dan ini di bawah IC CPU ya, di depannya. Nah, ini kelihatan endapan air ada di area IC power, saya tandai dengan kotak merah. Terdapat korosi yang sangat parah di area ini. Terlihat ya, ada putih hitam. Ini menandakan air mengendap di area ini sangat banyak, sehingga menyebabkan unit tidak bisa menyala ataupun malfungsi. Ini di area sinyal juga ada beberapa titik, namun tidak terlalu parah ya kalau di blok sinyal. Ini saya tangani saja di blok area IC power, yang mana di area ini terdapat korosi yang lumayan cukup parah. Ini mulai saya bongkar IC power. Ini terdapat korosi di bagian bawahnya ya. Saya lepas IC powernya, lanjut bersihkan sisa timah yang masih menempel. Ini menghilangkan korosi ya fungsinya, dan melihat juga apakah ada jalur yang
hilang diakibatkan oleh korosi. Bersihkan secara perlahan, hati-hati di tahap ini ya. Kalau sudah seperti ini, lanjut pengecekan di semua komponen mikro ataupun komponen kecil di sekitarnya ya, terutama komponen-komponen yang pinnya ada hitam itu terkena imbas air, dan yang tadinya warna putih menjadi hitam akibat korosi. Ini saya temukan ada short di bagian kapasitor ya, yang mana ini terlihat kapasitor ini diukur kanan kiri ataupun antara katoda itu ngeground ataupun short ya. Jadi komponen ini saya lepas dan saya lakukan pengukuran kembali untuk memastikan bahwa hanya komponen ini saja yang bermasalah. Ini terjadi short di skala dioda buzzer ya, untuk skala ampermeter yang saya gunakan. Dan ini memang benar-benar sudah short. Ternyata sumber masalahnya ada di kapasitor yang short ya. Ini kapasitor short di area pemain. Dan menyebabkan unit ini mati ya. Kita cek area yang lainnya, ini tidak ada short lagi. Sumber shortnya hanya satu, hanya yang ini saja. Ya, saya pasang lagi untuk IC powernya, saya bersihkan dulu ya. Korosi membuat komponen short dan menyebabkan unit mati ya. Lanjut pasang IC power. Di sini untuk IC powernya tidak saya lakukan pergantian ya, dikarenakan ini IC power hanya korosi sedikit, jadi masih aman untuk digunakan. Dan pin BGA di PCB juga tidak terlalu banyak korosi di IC power ya, jadi tidak ada perbaikan di pin BGA di IC power ini. Saya pasang IC power yang sudah dilakukan rebel sebelumnya, pasang secara tepat, presisi, dan pastikan pemasangan sudah benar-benar sempurna. Perbaikan di area arus sudah aman, selanjutnya kita uji saja. Oke, dan setelah tadi saya lakukan analisa pengecekan sekaligus perbaikan di unit ini ya, yang mana kerusakan yang saya tangani ada di P-main yang terjadi over dikarenakan ada komponen yang mengalami full short, yang mana ditemukan komponen kapasitor caps di area IC power ini mengalami korosi sehingga menyebabkan arus terhambat dan menyebabkan unit ini mati ya. Di sini perbaikan yang saya lakukan, angkat komponen yang rusak dan perbaiki area yang korosi. Di sini saya lakukan rebaling untuk IC powernya dikarenakan terjadi korosi yang lumayan sangat banyak ya di bawah pin BGA-nya. Selesai itu pengecekan di semua area dan tidak ditemukan masalah lain, hanya di area power ini aja yang terjadi masalah. Perbaikan saya akhiri dengan semua komponen saya pastikan sudah normal, dan ini saya coba uji lagi pakai LCD apakah sekarang unit sudah dapat bisa menyala, karena untuk arus kerja sekarang sudah bisa normal ya, yang sebelumnya ini not respon kalau di arus power supply. Ini mesin sudah saya pasang ke LCD dan coba saya charging dulu. Ini saya pasang charging ya. Dan ini logo chargingnya pun sudah muncul, artinya perbaikan sudah ada perubahan, yang mana unitnya ini masuk mati total, sekarang sudah dapat bisa menyala. Saya tunggu beberapa saat sampai baterainya bisa terisi. Ini sudah berjalan untuk indikator chargingnya ya, saya on kan. Nah, ini sudah masuk ke booting pertama, saya tunggu sampai dia masuk ke menu awal ataupun ke lock screen ya.
Ini unit sudah dapat masuk ke menu lock screen ya, namun ini ada kunci layar belum ada konfirmasi. Ini harus dikonfirmasi dulu. Dan mungkin saya anggap selesai untuk kasus Samsung A03 Core, yang mana masuk awalnya ini unit mati total. Perbaikan yang saya lakukan meneliti kerusakan di blok mesin. Setelah saya dalami lebih mendalam, ternyata ini terdapat korosi yang lumayan cukup parah di area power, yang mana historinya ini unit masuk air ya, terlihat dari tanda air yang berubah warna menjadi merah. Poin kerusakan ada di arus pemain yang mengalami short di salah satu komponen, sehingga menyebabkan unit ini mati, tidak dapat bisa menyala. Mungkin begitu saja video ini saya akhiri dengan kasus unit ini sudah selesai saya perbaiki. Kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.